Baiklah, kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode 66 kali ini, kami akan membahas tentang alasan kami melakukan pembelian saham PT Satnusa Persada atau PTSN. Ya, baiklah, seperti sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Alasan utama kami melakukan pembelian saham PT Satnusa Persada karena kami lihat bahwa prospek kedepannya dari lini bisnisnya itu tentunya menjanjikan di masa pandemi saat ini. Walaupun kami membelinya itu di harga yang sudah cukup mahal, yaitu di harga 286. Dan kalau tidak salah pada penutupan hari Jumat kemarin itu berada di harga 294. Jadi itu meningkat dari harga pembelian kami sebelumnya. Kemudian harga tertinggi kami lihat dari PT Satnusa Persada ini yaitu pernah 747 pada 2018. Dan yang terendah itu pernah di harga 74 pada tahun 2018 juga. Namun perlu diingat bahwa 747 pada tahun 2018 itu sebelum dilakukan split. Ya, jadi kalau tidak salah splitnya itu 3:1. Jadi dia dibagikan. Ya, jadi dibagi harganya dibagi 3. Dan sekarang itu berada di harga 294. Namun jika dilihat dari price book value-nya, tentunya kami tidak terpengaruh dengan split itu karena kami membelinya setelah dilakukan split. Jadi kami membelinya itu di harga 286 dan kami lihat itu price book value-nya kurang lebih di kisaran 1,3. Tentunya ini boleh dibilang jika seorang value investor yang membelinya itu mengatakan bahwa valuasi perusahaan yang murah itu di bawah 1, berarti ini merupakan perusahaan yang sudah mahal harganya. Namun untuk beberapa value investor yang berpikir bahwa price book value yang di bawah 1,5 masih tergolong murah, maka ini merupakan saham yang masih murah. Namun bagi kami ini memang boleh dibilang sudah harga sahamnya itu sudah mahal ketika kami membelinya. Namun ada beberapa alasan kami melakukan pembelian saham ini, yaitu kami melihat dari tahun ke tahun itu labanya cukup menjanjikan. Namun ada satu hal yang cukup kurang di sini karena kita lihat dari labanya itu kadang naik, kadang turun. Kita lihat pada tahun 2017 sendiri kurang lebih 0,49 juta dolar. Dan pada 2018 itu meningkat pesat menjadi 12 juta dolar. Dan pada 2019 turun lagi menjadi 0,9 dolar. Dan pada tahun 2020 itu meningkat menjadi 4,83 juta dolar. Dan prediksi kami sebenarnya berpikir bahwa mungkin penjualannya dan labanya akan terus meningkat untuk beberapa tahun terakhir. Mengingat bahwa pandemi ini masih belum berakhir, tentunya permintaan akan laptop, akan handphone, dan yang lain sebagainya itu tentunya akan meningkat. Jadi tentunya ini merupakan sebuah momen yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kita lihat dari ekuitasnya, ini merupakan sesuatu yang kita sukai, yaitu pada tahun 2017 ekuitasnya itu kurang lebih 50,52 juta dolar. Dan 2018 69,65 juta dolar, 2019 70,55 juta dolar, dan 2020 82,69 juta dolar. Jadi kami lihat tuh dari setiap tahunnya ekuitasnya itu cenderung bertumbuh. Dan ini berbalik dengan liabilitas. Kita lihat dari liabilitasnya ini boleh dibilang naik turunnya. Kita lihat dari 2017 itu sendiri 16,68 juta dolar dan 2018 itu meningkat pesat menjadi 217,93 juta dolar. Kami tidak tahu mengapa itu terjadi. Mungkin itu dikarenakan penambahan pabrik baru dan yang lain sebagainya. Kemudian 2019 itu berada di kisaran 90,7 juta dolar. Dan terakhir pada tahun 2020 itu berada di angka 46,94 juta dolar. Jadi ini bentuknya itu juta dolar. Misalnya ekuitas pada tahun 2020 itu kan 82,69 juta dolar, itu kurang lebih sekitar 1,1 triliun. Dan liabilitasnya itu pada tahun 2020 kurang lebih 650-an miliar.
Jadi boleh dibilang ekuitasnya masih 2 kali lipat daripada liabilitasnya. Tentunya kami juga melihat hal ini karena kita tahu bahwa saat ini banyak sekali perusahaan yang gulung tikar ataupun mengalami kebangkrutan karena mereka tidak mampu membayar hutang yang ada. Jadi kita harus berjaga-jaga agar membeli perusahaan yang liabilitasnya itu tidak terlalu tinggi. Yaitu merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan di zaman pandemi saat ini. Kemudian perusahaan ini memiliki anak perusahaan, ada PT SNI Internasional, dan Tata Sarana Nusa Persada. Jadi ada yang bergerak di bidang investasi perusahaan, dan ada di bidang konsultasi manajemen. Dan ada satu hal yang cukup membanggakan dari perusahaan ini, yaitu perusahaan ini bekerja sama dengan merek Xiaomi, Epson, Sony, Huawei, Panasonic, dan yang lain sebagainya. Dan kemudian akhir-akhir ini kita mendengar bahwa perusahaan ini atau SAT Nusa Persada masuk dalam 50 perusahaan terbaik di Indonesia versi Forbes Indonesia. Ya, jadi dia masuk 50 perusahaan terbaik bagi Forbes Indonesia, tepatnya di peringkat ke-40 jika kami lihat. Dan ada satu hal yang menarik lagi. Kita tahu bahwa sebelumnya kami melakukan pembelian saham Harta Dinata Abadi atau HRTA. Dan ternyata HRTA juga masuk dalam 50 perusahaan terbaik di Indonesia versi Forbes Indonesia tahun 2021. Yaitu tepatnya HRTA di peringkat ke-46 dan SAT Nusa Persada ini di peringkat 40. Lalu ada satu hal yang cukup menarik perhatian kami, yaitu pada laporan keuangan triwulan kedua pada tahun 2021 kami melihat bahwa ekuitasnya itu kurang lebih sekitar 86,65 miliar. Memang meningkat dari boleh dibilang laporan tahunan pada tahun 2020, namun kita lihat pada liabilitasnya itu meningkat cukup tajam, yaitu berada di angka 60,7 juta dolar. Jadi pada tahun 2020 itu dia kurang lebih 46,94 lalu meningkat menjadi 60,7. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang cukup perlu diwaspadai karena 60,7 juta dolar itu bukanlah angka yang sedikit. Karena ini dalam bentuk dolar, yaitu kurang lebih mungkin 700 hingga 800 miliar. Dan kami tidak tahu apakah itu akan terus bertumbuh pada triwulan ketiga dan yang lain sebagainya. Jadi kami masih melihat bagaimana perusahaan ini berjalan ke depannya. Dan kami mendengar bahwa banyak sekali orang yang mengatakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus. Kami tidak berani menjaminnya karena bagi kami mungkin sebuah perusahaan bisa menjadi bagus untuk waktu tertentu. Namun, kadangkala perusahaan itu bisa berbalik arah karena masa depan itu masih menjadi rahasia. Kita tidak akan pernah dapat memprediksi apakah perusahaan itu akan terus menjadi perusahaan yang bagus ataupun tidak. Dan kami cukup was-was karena kami sudah membeli SAT Nusa Persada ini di harga 286 dengan price book value kisarannya 1,3. Jadi mungkin ini merupakan perusahaan yang harganya itu sudah cukup mahal. Namun kami masih melihat jika harga sahamnya itu turun, kami kemungkinan akan melakukan pembelian kembali. Baiklah, itu saja dari kami dan jangan lupa bahwa keputusan pembelian berada di tangan Anda sendiri. Andalah yang memutuskan apakah PT SAT Nusa Persada ini adalah perusahaan yang bagus, apakah saham ini adalah saham yang murah namun valuasinya itu salah harga, ataupun ini merupakan perusahaan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Itu berada di tangan Anda sendiri, apakah Anda akan membelinya ataupun tidak, karena kita tahu bahwa harganya ini saat ini berada di kisaran 294. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.